Oke, jadi ini bagian pemrogramannya ya. Eh, jadi di sini saya ini ya. Oke, saya menyiapkan satu contoh script bisa di ini ya, di pull dari GitHub nanti ya, GitHub yang Flash ya gitu ya. Oke, itu jadi di sini kita coba membuat, kalau minggu lalu kita sudah bikin yang model client server ya, untuk apa namanya merekap data JSON ya, sama mengirim langsung data ya. Baik apa namanya perangkat IoT-nya yang jadi server maupun apa namanya webnya yang menjadi server gitu ya. Jadi kalau misalnya perangkat IoT-nya di server, dia menarik data melalui HTTP GET, sedangkan kalau apa namanya komputernya yang menjadi server, perangkat kliennya yang mengirim melalui POS gitu ya kurang lebih ya. Dan sudah kita bahas secara loopnya ya. Bagi yang ketinggalan ada rekamannya juga saya di kelas minggu lalu ada ngerekam juga jadi bisa dicek di YouTube-nya saya. Oke, itu jadinya sebenarnya pingin bahas ini ya, Arima juga ya. Arima untuk pemrosesan data deret, cuma kayaknya kalau online kurang pas ya, kurang pas. Kayaknya enakan di offline kalau bahas ini. Ya. Jadinya nanti ini apa namanya kita bahas lain kali ya. Kebetulan apa namanya dari peserta dua orang juga ngangkat tesis yang mengandung Arima kan gitu ya. Itu ya kita bahas API secara umum aja ya kalau online ini ya. Oke, jadi di sini ya eh, ya kita ada root ya masih ingat ya root ya. Kalau root di sini untuk sebagai alamat yang dipanggil nanti gitu ya. Jadinya ini adalah root dari dasar servernya ya, data servernya ini yang port 5000 ya. Udah get jadinya di sini nanti apa namanya mengembalikan pesan seperti ini gitu ya. Nanti mendapatkan semua ini cek server ya sana. Terus kalau apa namanya untuk menerima data ya, menerima data dari API-nya misalnya kita mau ngecek data yang sudah tersimpan gitu ya misalnya itu. Ini rencananya dari data ini ditarik ke apa namanya API-nya Arima gitu API sama API saling terhubung gitu ya jadinya biar itu juga tujuannya ini jadinya itu kalau misalnya dibikin seperti ini misalnya besok-besok ada yang bikin Arimanya misalnya pakai Java gitu juga nggak masalah karena outputnya berupa JSON gitu kan ya kadang kalau pakai Java mungkin berbasis Hadoop gitu ya apa lebih efisien mungkin kalau di apa streamkan gitu ya. Di sini ya itu function ya kalau sensor ya add sensor data gitu ya di sini ya. Jadinya kalau apa namanya tidak ada jadi diminta ini format JSON-nya adalah sensor dan value gitu ya. Jadinya kita bikin yang general gitu kan ya di sininya general untuk API-nya jadinya nama sensornya apa, value-nya apa gitu. Ya sebenarnya kalau mau kita bikin aplikasi yang lebih besar lagi user ID-nya gitu ya. Kalau misalnya user ID-nya nggak ditemukan dengan apa namanya API key-nya gitu ya kan sering ya apa namanya ada key-nya itu ya bisa kita ini ya dan sebenarnya kalau ini mau dibisniskan juga bisa gitu kan ya misalnya jualan ini yang jasa gitu ya. Kurang lebih juga layanan komersial cara kerjanya seperti itu juga kan itu ya. Sini dalam bentuk JSON ya. Kita yang pernah pakai ThinkSpark gitu juga kurang lebih sama ya formatnya tapi ini sisi servernya gitu ya. Gitu. Ya, seperti itu dan ini nanti di append ya, di append dalam apa namanya file JSON yang ini tersimpan ya. Itu nanti yang ini ya, yang versi MySQL kita bahas lain kali ya. Apa namanya? Gitu. Tapi sebenarnya kalau ini sih apa namanya? JSON cukup sih gitu ya. Apa namanya? Karena tidak ada transaksi yang ini apa namanya menuntut detail tentang tipe data ya kurang lebih ya. Gitu ya. Oke, itu ya, jadinya ini mengambil datanya, ini ya, JSON file, sensor data, ini menampilkan. Ini yang
yang tadi yang apa namanya, menerima data ya, menerima data berarti mengambil post JSON-nya, dan ini untuk menampilkan data atau mengambil ya data. Jadi ini yang nanti misalnya dibuka di aplikasi apapun ya, nggak mesti sama-sama Python, tapi bisa apa saja, bisa PHP juga gitu kan ya, bisa PHP nggak. Terus ini untuk ini ya, kalau yang ini mengambil semua data, sedangkan kalau ini mengambil data berdasarkan ini ya, ID-nya gitu ya, ID-nya jadinya misalnya data yang masing-masing row itu ada ID-nya, kita buat tadi di sini ya dalam bentuk apa namanya hash ya. Habis itu dengan ini ya hash sederhana ya dengan gabungan apa namanya ini ya apa namanya time eh, nama sensor sama value sebenarnya sebenarnya nggak bagus ya seperti itu ya. Nggak bagus tapi ya itu cepat ya mungkin kalau dibikin terlalu rumit nanti ngarahnya ke ini kayak kesandian atau ya bidangnya beda lagi. Ya. Di sini ini kurang lebih kalau dalam apa namanya JSON file, library JSON file tinggal menggunakan next item sampai ID itemnya sama dengan ID item yang diminta gitu ya saya seperti itu dan dikembalikan hasilnya yang ketika berhenti. Ini apa namanya next di sini fungsi JSON next ini dia kita nggak perlu bikin kayak for loop gitu ya. Jadinya nggak perlu bikin apa namanya break gitu ya, for sama break gitu ya, nggak perlu bikin seperti itu, tapi tinggal next dan dikasih syaratnya di sini ya otomatis nanti dikembalikan hasilnya gitu ya. Itu mengupdate data sensor gitu ya, jadinya di sini bisa ya mengupdate data sensor mungkin ini ya misalnya ceritanya gitu sebenarnya kalau IoT datanya besar kapan sih kita perlu update sensor gitu sebenarnya sebenarnya nggak terlalu penting ini tapi sebagai sebagai contoh aja gitu ya sebagai contoh aja apa namanya ceritanya mungkin ada ditemukan anomali gitu ya ditemukan anomali jadinya kok tiba-tiba suhunya meningkat 20 derajat Celcius nggak masuk akal gitu misalnya hanya dalam satu row gitu kan itu diupdate tapi kasusnya sebenarnya jarang terjadi di sini baru kita pakai metode put gitu ya yang jarang sekali kita dengar gitu kan ya biasanya kan get sama post aja ya kalau kita belajar pemrograman web ya sini request JSON ya ini sama konsepnya ya. Jadinya kalau misalnya kita mengedit data CSV gitu sebenarnya sama eh, kenapa mengupdate data itu berat? Karena kurang lebih select sama replace gitu ya, itu double ya kerjanya. Kalau kalau apa namanya menambahkan kan tinggal menambah satu row di bawah tanpa melakukan seleksi data gitu ya. Sedangkan kalau misalnya update itu berat karena itu ya berat dibanding ini ya menambah gitu ya. Ini hasilnya itu ditambah dan di JSON file di lokasi awal gitu ya. Jadi kita nggak perlu repot sudah disediakan ini di JSON ya itu seperti itu ya. Sebenarnya nggak mesti Python di PHP juga banyak sekali fitur untuk JSON yang berguna ya. Kemarin saya waktu bangun sistem informasi itu belajar banyak baru lagi. Oke. Nah, ini sini menghapus ya, menghapus jadinya JSON file di sini ya untuk dihapus ya. Sensor data ini ya apa namanya cara menghapusnya dengan ini ya memanggil function ini ya tidak sama gitu ya tidak sama dalam situ ya jadi itu kurang lebih eh, cara kerjanya ini ya kalau yang ini kasarnya data itu ditulis ulang semuanya ya sedangkan data yang tidak sama itu tidak diikutkan gitu ya ya itu yang selain cuma maksudnya cuma ditulis ulang data yang tidak sama dengan ID yang diminta gitu ya itu ya berdasarkan. Tetapi ini kelihatannya kalau datanya besar sekali akan ini gitu ya jadinya itu juga enaknya kalau menggunakan JSON, CSV apa itu ketika jumlah row mencapai jumlah tertentu bisa kita cut gitu ya sehingga nanti nggak mungkin datanya sampai 1 juta row gitu kan ya. Kalau itu lumayan sih kalau mau ngapus sama update ya.
Jadi ini untuk runnya biasanya sampai kayak minggu lalu ya. Ini cara jalannya masih ingat ya semuanya. Jadi ini jangan dijalani di Jupyter Notebook atau Lab ya. Apa namanya harus jalannya di Shell ya. Shell untuk Flash ya. Nah, ini untuk API udah ini ya, udah bisa di sana dan kita buka Shell lagi satu ya. Kita buka Shell lagi satu. Ini ya, terminal. Ya. Saya saya kadang bingung kapan bilang shell. Shell itu sebenarnya ini ya, apa namanya nama scriptingnya ya, dia shell script ya sebenarnya. Terminal ya. Kadang bingung. Ini pertama kita coba ini ya, curl ya. Jadi curl itu bawaannya shell. Kalau di Windows mulai Windows 10 kayaknya di command prompt juga ada ya. Jadi bisa sebenarnya bisa jalanin di command prompt. Juga ini ya. Jadi curl post ya, alamat ya, content type application JSON ya, SD sensor ya, temperature. Nama sensornya adalah temperature dan value-nya adalah 28,5 gitu ya. Jadi ini API yang general yang memungkinkan nanti apa namanya ini ya bisa menyimpan apa namanya menyimpan macam-macam ya. Jadinya semua sensor bisa ini ya. Jadinya API palu gada dia ya. Kayak, itu. Hmm, ya, kalau itu enter ya. Ya, ya, ada ya. Seperti itu ya. Laptop Oke, ini. Jadi API-nya jalan sebenarnya. Cuma apa namanya? Mungkin coba kita jalani di luar ya. Kalau yang apa namanya terminal bawaannya Jupyter Lab kayaknya nggak deh. Coba di sini. Mudah-mudahan mau. Oh sama ya. Sama di sini. Cannot. Coba di CMD ya. Oke, di CMD baru jalan ya. Kenapa begini ya? Ya, CMD baru jalan ya. CMD baru jalan. Oke, nanti saya coba cek sialnya ada apa nih gitu ya. Oke, itu ini untuk mengambil ya. Kita coba lagi. Ya, ngambil datanya. Oke, sebenarnya baru data saat ya satu. Oke, itu. Jadi datanya kosong mas ya. Kosong. Ya, itu. Ya. Kosong, kita masukin lagi yang tadi. Oke, nah sekarang baru ada isinya gitu ya. Dan kita ini coba jalani update-nya. Kayaknya ini sebenarnya harusnya pakai data ini ya, data acak. Dulu ya. Oke, ya itu ya. Sesuai ID ya tadi ya. Oke, dan delete. Ya, dan ini udah dihapus gitu ya. Dan kalau kita ulangi lagi ceknya, ya, kembali kosong ya. Nah, itu kurang lebih ya, sebenarnya harusnya saya bikin contohnya jangan pakai curl ya, mungkin, ini ya, pakai, apa namanya, mungkin minggu depan saya siapin ya, mungkin pakai PHP aja ya, pakai, apa namanya, curl-nya bawaannya ini ya, PHP aja gitu ya. Itu mungkin seminggu depan saya siapin, jadinya bisa berkomunikasi dengan PHP gitu ya, sama kalau sempat mungkin dengan Java juga ya, saya. Oke, itu kurang lebih tentang materi penjelasannya ini ya. Oke, sekian. Terima kasih ya.